Ya ada kalanya kotak kosong terjadi karena calon yang didukung terlalu kuat, nggak ada yang mau ngelawan, nggak ada yang bisa ngelawan. Kalau partai politik tidak bisa menghadirkan arena kompetisi yang sehat, ya pada akhirnya masyarakat yang dirugikan. Ngompol. Hai guys, balik lagi di Ngobrol Politik bareng gue Debbie dan Mas Yusa. Apa kabar? Balik lagi kita. Alhamdulillah baik, lagi Gimana hari ini? sehat. Gimana kabar? Baik, yang penting hari ini nggak kosong ya. Ya, Tapi kita mau ngebahas soal kotak kosong Mas Yusa. kotak kosong. Gimana Mas Yusa nih? Kok makin meningkat ya Mas ya kalau kita lihat dari tahun ke tahun? Ya dari data memang meningkat ya. Mhm. Sejak 2015 sampai 2020 pilkada terakhir itu memang angkanya kan naik. 2015 itu kalau nggak salah sekitar 3 daerah, naik lagi 2017 ya. Kemudian 2018 juga naik, 2020 juga sekitar 25 daerah juga. Nah sekarang potensi kotak kosong di pilkada 2024 itu juga potensial ada. Bahkan skalanya bukan hanya di level kabupaten kota tapi juga di provinsi, bahkan provinsi-provinsi strategis termasuk misalnya Banten ya. Kemudian Jakarta juga masih ada potensi meskipun perkembangan politik paling mutakhir saat ini ya kalau Pak Anies gagal maju tapi calon independennya lolos, ya kemungkinan skenario tetap lebih dari satu pasang calon. Yang satu gengnya Kim Plus Pak Ridwan Kamil, yang satu pasangan calon independen. Sekalipun sekarang lagi rame juga kan ada pencatutan KTP calon independen yang bahkan beberapa pihak meminta agar calon independen dibatalkan. Jadi masih ada kemungkinan kotak kosong di Jakarta, tapi sepertinya memang ya ini kan soal permainan ya. Idealnya memang kompetisi itu harus berjalan fair. Artinya kalau partai politik tidak bisa menghadirkan arena kompetisi yang sehat, ya pada akhirnya masyarakat yang dirugikan karena dipaksa untuk mencoblos pasangan calon yang didorong sesuai dengan selera partai politik. Sementara mungkin ada calon yang elektabilitasnya bagus tapi karena tidak didukung partai politik nggak bisa maju kan. Itu yang hari ini dialami seperti Pak Anies, karena PKS yang tadinya ke Pak Anies sudah cabut dukungan. Nasdem yang tadinya melempar sinyal dukung Pak Anies cabut dukungan juga. Ya, mungkin PKB akan segera menyusul di muktamar nanti karena PKB informasinya akan merapat dan mengumumkan masuk ke Pak Prabowo Gibran. Sehingga bisa saja ikut arusnya Kim kan. Nah kalau itu terjadi ya Pak Anies potensi memang gagal maju, meskipun kalaupun PDIP mendukung Pak Anies juga nggak cukup. Kalaupun PDIP berkoalisi dengan Perindo dan P3 juga masih kurang kan. Benar. Nah jadi, Mas, ini tuh yang fenomena kotak kosong ini, apakah partai supaya aman gitu kan? Jadi kayak ya udahlah kita dukung yang udah pasti menang aja dan yang membawa amunisi paling banyak kan. Apakah fenomena ini terjadi memang karena partai politik tuh udah pragmatis banget ya, daripada kita dukung juga kalah, ngasih rekom jadi sia-sia, udah dukung yang menang aja deh. Ya, psikologinya gini, semua partai politik pengen menang kan? Iya. Nah, untuk apa capek-capek bertarung kalau kandidat yang diusungnya tipis peluang menangnya, kira-kira begitulah. Atau nggak ada untungnya kalaupun mendukung kandidat yang elektabilitasnya bagus. Nah di Jakarta ini unik ya. Uniknya pemenang pileknya udah jelas PKS. Nah, PKS pengen ngincar kursi Cawagup. Kemarin sudah mengusung kan pasangan Pak Anies sama Pak Sohibul Iman. Tapi dalam perjalanannya juga kan paket Pak Anies Pak Sohibul Iman tidak kunjung mendapatkan mitra koalisi karena nggak marketable juga. Terutama figur Pak Sohibul Iman yang
belum mampu menjadi magnet elektoral bagi partai lain bergabung, sehingga otomatis bubarlah desain Pak Anies Pak Sohibul Iman kan, sehingga PKS pada saat punya kepentingan masuk ke pemerintahnya Pak Prabowo Gibran, ya tentu terbuka ruang terjadi barter politik atau kompromi politik. Nah kira-kira ya silahkan masuk ke pemerintahan tapi tinggalkan Anies, karena yang mesti harus kita cerna ini suasana kebatinan Gerindra yang masih dibuat luka oleh Pak Anies. Coba kita bayangkan, Pak Anies jadi gubernur itu yang memberikan tiket dulu Gerindra, bahkan bukan hanya rekomendasi partai politik loh, termasuk logistik juga. Tapi debat capres kemarin kita masih ingat betul banget. Pak Anies kesalahan fatalnya adalah memberikan nilai terlalu rendah bagi Pak Prabowo. Ini kan membuat ketersinggungan politik juga. Ini yang suasana kebatinan ini harus kita bisa baca kan dari Gerindra, sehingga kalaupun spekulasi publik mengarah bahwa Gerindra tidak akan memberikan jalan atau membendung Anies, ya saya kira masuk akal. Betul. Kira masuk akal. Nanti kalau dikasih tiket gubernur kan pemilihan selanjutnya akan menjadi pemilihan ya presiden. Kalau Pak Anies jadi gubernur katakanlah ya panggung politiknya ada terus. Beda kalau tidak jadi gubernur, kartunya pasti ya sedikit mati lah, meskipun masih ada panggung lain seperti civil society. Cuma kan pasca reformasi ya civil society terutama dalam 5 tahun terakhir ini kan cenderung mati suri, tidak kuat karena cenderung dibonsai kan. Jadi mengandalkan panggung itu juga nggak akan efektif. Nah, kecuali dia berkuasa, punya kekuasaan sebagai gubernur kan. Di daerah-daerah lain juga menarik ya, betapa banyaknya kota kosong yang akan dijumpai gitu. Apakah ini sama? Karena partai-partai ya sudah memang ini yang akan menang, kita semuanya rame-rame ke sini, jadi tidak hanya mendukung satu paslon aja. Ya ada kalanya kota kosong terjadi karena calon yang didukung terlalu kuat, nggak ada yang mau ngelawan, nggak ada yang bisa ngelawan, sehingga partai rame-rame mendukung pasangan tersebut supaya mempermudah kemenangan. Karena secara teoritis melawan kota kosong itu ya tentu lebih mudah, karena hanya butuh syarat 50% plus 1 kan. Kota kosong itu hanya mungkin menang kalau ada mobilisasi secara terstruktur dan sistemik menjadi gerakan kampanye yang luar biasa. Nah kalau nggak ada ya udah pasti peluang menang kota kosong sangat kecil kan. Tidak sulit bagi pasangan calon tunggal menang melawan kota kosong. Perlu nggak Mas kita melakukan mobilisasi untuk tidak memilih pasangan yang memang tidak ada pilihan, kita harus milih dia? Perlu nggak dilakukan mobilisasi, memang kita harus pilih kota kosong kalau kita nggak? Ya kalau dalam konteks Jakarta, sebetulnya kalau desainnya melawan kota kosong masih mungkin menang di Jakarta. Kalau tadi didesain menjadi gerakan politik yang sistemik. Karena masyarakat Jakarta ini kan kritis-kritis. Masyarakat Jakarta galak-galak juga kan. Masyarakat Jakarta rasional lah gitu. Jadi kalau misalnya itu didesain menjadi gerakan politik ya masih ada kemungkinan kota kosong menang kan. Tapi kan desain campaign yang seperti itu kan juga tidak gratis, pasti butuh cost. Nah siapa yang mau membiayai dalam tanda kutip lah menjadi gerakan politik kan dan itu harus ada yang mengawal di tiap TPS. Ya makanya di atas kertas ya lebih mudah pasangan calon mengalahkan kota kosong daripada kota kosong mengalahkan pasangan calon. Apalagi dari 53 daerah kalau nggak salah, sekitar dari 2015 sampai 2020 ya yang menang itu ke kota Makassar kan. Nah memang dari sisi regulasi dimungkinkan, dibolehkan kalau hanya ada satu pasangan calon. Nah khusus Jakarta, saya kira dengan perkembangan peta politik terakhir ini, desainnya mengarah bukan melawan kota kosong tapi melawan calon independen yang sudah dinyatakan verifikasi faktualnya lolos oleh KPU kan. Pak Dharma Porenggon sama Pak Kun Wardana lolos secara administratif dan verifikasi faktual, sudah dinyatakan lolos oleh KPU meskipun sejumlah warga menemukan tadi bahkan 2 anaknya Pak Anies ini dicatut KTP-nya sebagai pendukung kan, karena tidak sulit kita mengecek kita sebagai pendukung atau enggak, tinggal masukkan NIK
situsnya KPU, nanti akan terrecord di situ apakah menjadi pendukung atau tidak. Nah, kasus seperti itu saya kira menjadi fenomena gunung es, bukan hanya 1-2 tapi mungkin bisa banyak. Nah, kalau banyak bagaimana ya? Harus ada laporan ke Bawaslu kan. Bawaslu harus menindaklanjuti itu. Karena pencatutan nama itu kan menurut saya juga bukan hanya pembohongan publik, tapi sudah masuk ke ranah pidana dan Bawaslu harus cepat bergerak juga kan. Jadi masih belum pasti maju ya, sudah faktual tapi ada laporan tentang pencatutan ya, nama itu. tergantung Bawaslu nanti kan. Dan kan Pak Dharma Pangeran pun juga mantan ini ya, polisi cyber ya. Ya. Jadi nah kalaupun lolos, ya kalaupun lolos, ya di Kim Plus kan sudah mengusung Pak RK. Nggak sulit buat Pak RK menang, udah pasti menang secara teoritis lah. Apalagi dalam sejarah calon independen di Jakarta itu di 2012 kan pernah ada juga kan, bahkan 2 itu waktu itu kan, Pak Faisal Basri sama Pak Hindarji kan. Tapi kan suaranya nggak sampai 5% juga. Sulit menang di Jakarta, berat. Ya. Jadi kalau yang bertarung nanti Pak RK lawan pasangan calon independen, udah bisa dipastikan lah pemenangnya Pak RK. Karena partai yang lain yang tidak tergabung kan hanya PDIP dan P3 ya. Ya kan yang tidak tergabung. Ya, P3 sudah menyatakan mendukung Pak Prabowo. Otomatis akan ikut di Senkim kan. Nggak mungkin melawan. Nah, ada kecenderungan PDIP memang ditinggal sendirian kan. Nah, kalau ditinggal sendirian kan repot juga, nggak cukup kursinya. Nggak cukup kursinya kan. Iya, tapi untuk mengatasi kursi kosong yang trennya semakin naik ini, Mas, apakah kita perlu membuat aturan ya bahwa dukungan, kan kalau sekarang hanya dukungan minimal dukungan berapa kursi baru bisa mengusung. Tapi mungkin ada juga ya dukungan maksimal supaya nggak ada kursi kosong lagi gitu. Perlu nggak kita batasi dengan ada dukungan maksimal partai? Ya, opsi itu penting supaya ada kompetisi kan. Nah, kalau hanya aturan minimal 20% kursi, tapi aturan maksimalnya nggak ada, ya yang penting kan lolos aturan minimal, tapi nggak ada batasan kan repot juga. Semua bisa diborong kan. Benar. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Jadi memang batasan itu harus dimoderasi ulang ya, termasuk angka maksimal. Dan sebetulnya kalau boleh kita katakan aturan 20% itu mesti harus dimoderasi ulang. Jangan 20 ya, kurang lebih 15 lah supaya hadir arena kompetisi yang memungkinkan bagi banyaknya kandidat. Karena dari kacamata demokrasi semakin banyak yang bertarung kan semakin bagus. Preferensi pilihan masyarakat tuh bisa beragam. Tidak kemudian menerima atau menelan mentah-mentah apa yang disodorkan partai di surat suara. Yang ada cuma 2, ya udah coblos salah satunya kan. Jadi kayak negara demokrasi rasa oligarki gitu ya, kalau kayak gitu kan. Demokrasi rasa oligarki. Karena tadi kan yang punya kuasa itu tetap partai politik. Tapi jangan lupa partai politik kan dibentuk juga sebagai alat perjuangan rakyat kan. Jadi harusnya mendengar suara-suara rakyat juga. Tidak boleh hanya kepentingan oligark saja yang mendesain soal pencalonan itu. Nah, sebetulnya tahapan kandidasi pencalonan ini di pilkada kan sudah menjadi bagian dari arena pertempuran awal kan. Nanti pertempuran lanjutannya kan di tahapan berikutnya, tahapan kampanye, tahapan sampai masa tenang pemungutan suara, bahkan di MK nanti kan. Jadi Jakarta kalau petanya hanya Pak RK melawan calon independen, sudah nggak menarik lagi. Ini pasti RK dan Kaisang ya pasangannya, pasti ya. Kim sudah menyebut inisialnya S, wakilnya Pak RK. Ya, S itu ya kecenderungannya mengarah pada Pak Suswono, dan itu sudah santer lah dibahas kan. Jadi nggak jadi Kaisang untuk sepertinya kita Kaisang akan didorong ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Karena putusan MA sudah memberikan jalan tol bagi Kaisang untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah. Dulu kan kepentok umur. Nah, pasca putusan MA nggak kepentok umur lagi. Nah, menurut saya momentum itu pasti akan dimanfaatkan. Kalau nggak rugi dong. Untuk apa capek-capek menggugat ke MA kan? Walaupun itu juga kurang terpuji ya. Nah, kenapa Kim memberikan kompensasi kepada PKS di kursi Cawagup? Ya pertimbangannya tadi,
PKS dikunci supaya benar-benar lari dari Anies Baswedan. PKS dikunci supaya grassroots-nya stabil untuk mendukung Pak RK Suswono. Tapi ini Jawa Tengah Mas Kaisang mau dipasangnya gubernur apa wakil? Ya peluang menjadi gubernur sebetulnya masih terbuka. Cuma kan ada calon gubernur yang memang selama ini terasosiasi kuat dengan Pak Jokowi. Kapolda, mantan Kapolda kan Pak Lutfi kan. Dan santer disebut Pak Lutfi akan berpasangan dengan Kaisang. Meskipun risiko politiknya kalau Kaisang yang diambil sebagai cawagupnya Pak Lutfi ya tentu irisan atau faksi NU dalam hal ini PKB ini bisa berkoalisi juga dengan PDIP misalnya. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit juga. Karena bagaimanapun Jawa Tengah kan selama ini masih menjadi kandang banteng kan. Belum lagi NU-nya juga kuat, PKB-nya juga kuat kan. Resiko politiknya saya kira itu aja kalau Kaisang meskipun ditarik tadi ada yang Jawa menarik Tengah. di video ini ya, di video apa 16 Agustus tadi yang aku tonton. Jadi mau foto Mbak Puan nih sama presiden kan, nah sebelahnya Caimin, sini Caimin tuh kayak enggak manggil orang untuk sebelah Mbak Puan gitu. Apakah itu suatu indikasi bahasa politik kalau PKB memang tidak akan berkoalisi lah dengan PDIP di pemilihan kepala daerah ini? Ya, memang nggak bisa kita generalisir ya. Di beberapa daerah bahkan jangankan PKB dengan PDIP, Gerindra dengan PDIP ada yang berkoalisi di beberapa daerah. Artinya peta pilpres tidak mesti linear dengan peta pilkada, tapi kecenderungan umumnya hampir semua partai politik kecuali PDIP ini pengen perampat masuk ke Pak Prabowo kan. Dan Pak Prabowo di awal 2 bulan setelah pemungutan suara sudah memberikan signal rekonsiliasi, pentingnya rekonsiliasi elit dan silakan kalau masuk pemerintahan. Artinya ada ajakan untuk kerjasama lah kira-kira begitu. Nah psikologi partai sekarang ya kalau ada peluang masuk ngapain nggak masuk, nah kira-kira begitulah. PKS pun kan sudah terang-terangan pengen masuk, cuma kan belum dijawab secara lugas oleh Gerindra. Nasdem sudah diterima, sudah menyatakan pengen gabung. PKB mungkin sebentar lagi di muktamar nanti gabung kan. Jadi tersisa praktis tinggal PDIP. Nah, tapi ini, tidak menutup kemungkinan ke depan PDIP juga bisa saja masuk. Untuk keseluruhan pilkada apa hanya di beberapa daerah ya? Hanya beberapa daerah saja. Konteksnya tidak dalam konteks pilkada, tapi kabinet mendatang. Kalau pilkada, ya ada beberapa daerah yang di antara parpol Kim berseberangan juga ada, tapi Kim yang masih solid juga ada. Jadi karena pilkada lebih kental aroma pertarungan isu-isu lokal. Nah, bagaimana dengan Jakarta? Ya PKB, karena Jakarta menjadi barometer politik nasional, dekat dengan kekuasaan, ya saya kira sikap politik PKB akan mengikuti kemana arah politik PKB secara nasional. Kalau dia bergabung dengan Pak Prabowo, ya di Jakarta saya kira akan ikut Kim Plus. Nah, kalau ikut Kim Plus ya udah otomatis peluang Pak Anies menjadi semakin kecil lagi. Ya. Karena harapannya kan tinggal PDIP sama PKB untuk mengusung Pak Anies. Nah kalau PKB-nya nggak mau, PDIP sendirian nggak mungkin bisa kan. Mudah-mudahan kita lihat lah ya, apakah Pak RK akan segera dilantik ya. Dan Mas Kaisang jadi wagub di Jateng berarti ya. Arahnya ke sana kan, karena elektabilitasnya bagus kan. Ya, mudah-mudahan kita nggak lihat lebih banyak kursi kosong lagi ke depannya ya. Ya harapan kita sebetulnya ya Jakarta ini ya kalau pertarungannya tadi misalnya Pak RK dengan calon independen dia nggak menarik lagi. Kita ingin Jakarta ini setelah tidak lagi menjadi ibu kota kan, bagaimana kandidat yang hadir itu mampu beradu gagasan kan. Jadi pilkada itu bukan arena pertempuran elektoral semata, tapi juga arena pertarungan gagasan. Katakanlah misalnya kalau yang maju ini, misalnya Pak RK terkenal dengan gagasan inovasinya, Pak Ahok kemampuan mobilisasi SDM aparatur birokrasi, Pak Anies juga, kan ini menarik kan, ya? Lebih kaya akan gagasan gitu loh. Bener. Jadi biarkan saja rakyat memilih kan. Ya itulah substansi dan esensi demokrasi. Jangan dijegal oleh partai-partai. Nah itulah yang kita sayangkan dari partai-partai politik hari ini. Memang partai diberikan kewenangan oleh konstitusi, tapi kan partai juga tidak boleh mengabaikan. Partai dibentuk sebagai
saluran perjuangan aspirasi masyarakat. Nah, kayak jangan cuma mengubah MA atau MK atau ya, ADART Golkar aja, tapi mungkin rubah ini ya. Rubah aturan maksimal dukungan partai itu gitu. menjadi masukan penting lah pembuat undang-undang pilkada maupun pilpres ke depan, pemilu lah. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kota kosong kita. Gimana guys, kalian akan pilih kota kosong atau pilihan yang mungkin kalian juga nggak suka-suka banget? Ya itu di tangan kalian guys. Sampai ketemu lagi, bye bye.